Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan buat setiap kita. Kita dapat mengalami dan merasakan kuasa kasih Kristus yang mengaruniakan kekuatan kesehatan buat setiap kita. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan yang patut dan layak harus kita kerjakan dalam kehidupan mengikut Kristus sebagai anak-anaknya yang taat dan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami surga, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan Yesus karuniakan kepada kami satu hari yang baru, nafas kehidupan yang baru. Kuasa dan kasih Kristus dilimpahkan atas kami, sehingga ada kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita yang kami rasakan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani segala tugas tanggung jawab di sepanjang hari ini. Berkati kami semua, Sobat Messenger, kami yang akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang ajar kami, sehingga firman Tuhan yang kami renungkan ini kami mengerti, kami simpan dalam hati, dan menjadi tuntunan kehidupan kami setiap hari mengikut Kristus, sehingga semua laku hidup yang kami kerjakan, kami terapkan menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-15. 1 Korintus pasal 10 ayat 11 hingga 15, demikian firman Tuhan ini. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Amin. Di mana firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah koreksi diri. Koreksi diri. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, belum lama ini sebuah berita di sana memuat tentang seorang anak SD di Boyolali. Usia 12 tahun, dia menemukan adanya bug celah keamanan di web milik Badan Antariksa Amerika Serikat. Web milik NASA Amerika Serikat, Badan Antariksa Amerika Serikat. Tentu kita tahu bagaimana setiap negara-negara, bahkan institusi, terlebih negara Amerika Serikat, memiliki satu web yang tentu memiliki lapisan-lapisan keamanan yang tidak mudah akan dibobol oleh orang-orang yang jahat, orang-orang yang ingin memperoleh keuntungan melalui web yang dimiliki oleh NASA Amerika Serikat ini. Namun, meski web itu sudah dengan berlapis-lapis pengamanan, toh kemudian ada seorang anak SD usia 12 tahun asal Boyolali dapat menemukan celah keamanan di dalam web milik NASA ini.
Dikatakan di sana anak SD ini melihat bahwa ada link-link, tautan-tautan yang dibagikan oleh NASA. Sudah kadaluarsa, tidak pernah dipakai kembali, dibagikan lagi tautan itu. Namun masih nempel di web milik NASA, masih terkait dengan web di NASA. Dan itulah yang dikatakan link yang disebut sudah mati itu dapat dihidupkan kembali, bahkan diambil alih oleh para penjahat-penjahat cyber. Dan anak SD ini dapat menemukannya. Ini mengajarkan buat kita, Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun manusia di dalam menciptakan segala sesuatu, bahkan sistem keamanan dalam web yang begitu hebat sekalipun, dapat ditemukan adanya celah-celah yang membuat ada kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaan di sana. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca, Paulus juga menasihatkan pada jemaat di Korintus, janganlah kamu menjadi orang yang sombong, menganggap diri itu teguh berdiri dalam iman mengikut Yesus Kristus, sehingga tidak lagi waspada akan adanya pencobaan-pencobaan yang ingin menjatuhkan iman orang percaya, sehingga dia meninggalkan imannya kepada Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus, kita dapat melihat di sana Paulus banyak menegur orang-orang percaya di Korintus. Mereka terpecah menjadi beberapa golongan menurut pengajar mereka dan menganggap bahwa golongan mereka itu lebih hebat daripada golongan yang lain. Aku ini loh lebih benar, lebih teguh imannya. Tidak mengherankan kemudian ada sebagian jemaat yang menganggap aku tuh sudah teguh, punya iman yang kokoh, yang kuat, yang tidak mungkin jatuh di dalam mengikut Yesus Kristus. Namun kita juga melihat betapa bobroknya, rusaknya kehidupan jemaat di Korintus. Ada banyak persinahan dan percabulan di sana. Bahkan kalau kita membaca di dalam pasal 10 dalam surat 1 Korintus itu, bagaimana ada gambaran tentang bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan di Mesir, dibawa untuk menuju ke tanah perjanjian Tuhan, dan dalam perjalanan di padang gurun disediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Toh demikian umat Israel, meskipun mereka melihat tiang awan dan tiang api, namun satu hari mereka kemudian tidak menyembah kepada Allah yang membebaskan mereka. Ketika Musa di Gunung Sinai yang tidak kunjung turun, mereka kemudian menjadi khawatir siapa yang memimpin mereka mengumpulkan emas dan mendirikan patung lembu emas, menyembah, berpesta pora, bernyanyi, menyembah kepada patung lembu emas, bersorak-sorak, bernyanyi, melupakan Tuhan Allah yang sudah membebaskan mereka, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, makanan, minuman, bahkan tiang awan, tiang api ada bersama dengan mereka. Namun mereka kemudian tidak menyembah kepada Tuhan Allah, berlaku hanya untuk memuaskan hati mereka, menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, menganggap diri adalah punya iman yang teguh. Ini loh aku umat pilihan Allah, sehingga tidak mewaspadai adanya pencobaan-pencobaan yang ingin menjatuhkan iman mereka. Karena itu kemudian Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Diingatkan kembali, jangan sombong dalam iman percayamu pada Yesus Kristus, mengatakan aku tidak akan meninggalkan Yesus, dan kemudian tidak memeriksa diri, tidak melakukan koreksi diri setiap hari,
dalam berbagai pengalaman kehidupan yang penuh dengan pencobaan, pergumulan, dan kesulitan. Sehingga di dalam ayat ke-14 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini tidak selalu patung-patung, Bapak Ibu Saudara, tetapi segala sesuatu yang menggeser iman kita yang utama dari Yesus Kristus kepada hal-hal yang lain. Karena itu kita diingatkan, jangan kita menjadi sombong, merasa iman kita kuat dan teguh, bahwa kita tidak akan tinggalkan Kristus. Namun sebaliknya, kita diajar untuk senantiasa punya relasi yang dekat dengan Yesus Kristus. Koreksi diri dilakukan setiap hari. Tuhan, aku manusia yang terbatas. Aku manusia yang punya kelemahan. Meski banyak orang melihat aku kuat dalam imanku, aku kuat karena Tuhan Yesus yang beserta dengan aku. Tentu kita ingat bagaimana Petrus ketika bersama dengan murid-murid yang lain, Yesus berkata bahwa imanmu akan terguncang, engkau akan meninggalkan aku seorang diri. Tapi Petrus dengan bangga, dengan yakin berkata, semua orang dapat meninggalkan engkau, namun aku tidak akan tinggalkan engkau. Merasa diri itu kuat, teguh. Namun kemudian Yesus menegur Petrus. Ya, sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau sudah menyangkal aku. Yesus sudah berikan peringatan kepada Petrus. Namun Petrus lupa. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Petrus masih membela Yesus dengan memotong telinga seorang perwira. Namun Yesus kemudian perintahkan, sarungkan pedangmu. Dan setelah itu, ketika Yesus ditangkap, Yesus diadili. Seorang hamba perempuan ketika melihat Petrus berkata, bukankah engkau salah seorang di antara mereka? Yesus berkata, tidak. Aku tidak kenal Yesus. Aku tidak tahu siapa dia. Petrus yang sebelumnya yakin teguh berdiri, melupakan peringatan Yesus. Jadi kita hari ini diajarkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Kristus, iman adalah satu dinamika, pasang surut di tengah berbagai kesulitan, pergumulan, tekanan, pencobaan dalam hidup ini. Kita dapat tetap teguh berdiri, karena kita terhubung dengan sumber kehidupan kita, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan dan penghiburan kita, Yesus Kristus. Bukan kehebatan kekuatan diri sendiri. Namun celakanya ada sebagian orang-orang percaya dalam perjalanan mengikut Kristus menganggap diri punya iman yang teguh, punya level iman yang tinggi, melupakan bahwa iman ada satu dinamika kehidupan mengikut Kristus. Karena itu koreksi diri setiap hari dalam perjalanan kita mengikut Yesus Kristus. Mungkin hari itu pada malam menjelang kita tidur, kita periksa kembali perjalanan kehidupan kita hari itu. Adakah ucapan-ucapan kita yang mendukakan Tuhan, ucapan-ucapan kita yang melukai orang lain? Ada sikap tindakan kita yang menyombongkan diri, menganggap orang lain lebih rendah, lebih buruk daripada kita? Atau kemudian kita punya laku hidup
perbuatan-perbuatan yang melukai Tuhan, yang melukai sesama, karena menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita diingatkan kembali, koreksi dirimu, bahwa sehebat apapun iman kita mengikut Yesus Kristus, kita harus senantiasa terhubung dengannya, supaya kita terus tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Maka Paulus pun berkata, ya, aku memelihara imanku sampai kepada kesudahannya. Artinya apa? Ada usaha yang dilakukan oleh Paulus untuk memelihara imannya tetap setia untuk mencapai garis akhir dalam perjalanan kehidupannya mengikut Yesus. Ada usaha, yaitu selalu koreksi diri, periksa diri, agar kehidupan kita tetap taat dan setia kepada Yesus Kristus. Waspada tentang godaan kesombongan diri. Waspada kepada segala sesuatu pencobaan yang ingin menjatuhkan iman kita. Karena itu jangan menganggap diri teguh. Iman kita, tidak mungkin aku tinggalkan Kristus, tidak mungkin aku tuh berkhianat, tidak mungkin aku mendukakan hati Tuhan. Namun kita ingat, kita adalah manusia yang tidak sempurna. Ada kelemahan, ada keterbatasan, dan perlu pertolongan Tuhan untuk jalani hidup kita mengikut Kristus. Karena itu, koreksi dirimu setiap hari dalam perjalanan iman mengikut Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Sehebat apapun, sebaik apapun, dalam perjalanan hidup kami, didapati kami manusia yang tidak sempurna. Ada kelemahan, ada kekurangan. Namun acap kali kami menganggap diri teguh berdiri, sombong, menganggap diri kuat, tidak akan jatuh dalam perjalanan mengikut Kristus. Ampuni kami ya Tuhan. Kami diingatkan, justru dalam kelemahan kami itulah kami terus bergantung kepada Yesus Kristus, harus bersandar kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami dalam menghadapi berbagai pencobaan, kesulitan, penderitaan, pergumulan di dunia ini. Ajar kami untuk koreksi diri setiap hari. Apakah laku hidup kami mendukakan hati Tuhan? Kami serahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, segala sesuatu yang kami lakukan, baik dalam rumah tangga kami, tempat di mana kami belajar, studi, usaha pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami. Tuhan Yesus, berikan keberhasilan, lindungi dalam perjalanan kami sepanjang hari ini. Berdoa bagi setiap kami yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan kelemahan dalam fisik kami, dalam mental kami, dalam emosi kami. Tuhan, jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sembuhkan, Kau bolehkan. Ajar kami terus bersandar, berharap hanya kepada Yesus Kristus dalam berbagai situasi yang kami hadapi. Berdoa bagi kami yang khawatir akan hari depan kami, yang penuh dengan ketidakpastian. Karuniakan damai sejahtera dari Roh Kudus. Percaya Tuhan Yesus yang menyertai perjalanan kehidupan kami, bahkan di dalam pergumulan beban kehidupan yang harus kami pikul, yang harus kami hadapi.
Tuhan karuniakan kekuatan sehingga kami dapat menanggung segala sesuatu bersama dengan Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan kami, studi kami, ataupun permasalahan dalam rumah tangga kami. Tuhan Kau yang tahu isi hati kami, dan Tuhan karuniakan yang terbaik. Berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pendidikan Kristen, baik formal maupun informal, yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Sungguh Tuhan Kau yang pakai lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini di dalam menyampaikan Injil keselamatan dan Yesus Kristus, dalam mengajarkan Yesus Kristus adalah juru selamat satu-satunya dalam dunia ini. Bahkan melalui teladan hidup setiap pengajar yang Kau utus, banyak generasi muda dapat mengalami, merasakan kuasa dan kasih Kristus dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga mereka. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang pakai guru-guru yang mengajar, para tenaga pengajar yang ada di sekolah-sekolah Kristen, di lembaga-lembaga pendidikan Kristen informal sekalipun, mereka terus dapat menjadi garam dan terang di dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan, jadi teladan bagi generasi muda. Berdoa untuk kurikulum, berdoa untuk sarana prasarana yang digunakan, dan segala sesuatu yang dirancangkan di dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Sungguh Tuhan Kau yang akan campur tangan di dalamnya, sehingga pendidikan Kristen ini terus dapat berkembang di negara Indonesia, sehingga semakin banyak generasi muda yang dapat dijangkau, yang dapat dibentuk karakternya serupa Kristus, bahkan dapat menjadi garam dan terang dalam kehidupan anak-anak generasi muda ini, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, ataupun di dalam dunia ini. Mereka punya iman kepada Yesus Kristus, cinta Tuhan, cinta negara, cinta keluarga, cinta sesama, sehingga kehidupan generasi muda Indonesia ini, generasi muda yang sungguh jadi berkat bagi banyak orang. Berdoa untuk negara kami Indonesia, khususnya pemerintahan yang ada, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, beserta dengan anggota kabinet para menteri, berikan hikmat bijaksana, kesungguhan, keseriusan dalam melayani rakyat, dan Tuhan akan hancurkan akan kuasa-kuasa kegelapan, korupsi, nepotisme, ataupun segala sesuatu yang demi keuntungan pribadi ataupun golongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan hancurkan, Kau akan patahkan. Bila setiap mereka yang duduk dalam kabinet sungguh-sungguh pribadi, yang mau menjalankan tanggung jawab mereka dengan hikmat Tuhan, mengelola setiap sumber daya yang ada bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemberian kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, jangan menganggap diri punya iman yang teguh. Namun sebaliknya, dalam segala keterbatasan kita, manusia yang tidak sempurna ini, terus berharap, percaya, bersandar dan bergantung kepada Yesus Kristus yang adalah gembala kita yang hidup, sumber kekuatan dan kehidupan kita. Sehingga ketika berbagai macam pencobaan, pergumulan, kesulitan itu menghadang perjalanan kehidupan kita, iman kita tidak runtuh. Sebaliknya ada kekuatan baru ketika kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu koreksi dirimu setiap hari. Apakah didapati mendukakan hati Tuhan? Kita minta ampun kepadanya, sehingga beroleh kekuatan yang baru di dalam memelihara iman kita yang dinamis ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.